Selamat Tahun Baru Imlek 2025. Semoga tahun baru ini membawa kebahagiaan dan keberuntungan bagi kita semua. Gong Si Facai, mari kita sambut tahun baru Imlek dengan penuh sukacita dan harapan baru. Selamat pagi semua. Kami dari Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka merayakan Imlek tahun 2025, kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu sesepuh dari komunitas Tionghoa. Dan di hadapan kami sudah ada Bapak Theo Widodo. Perkenalkan, saya Ibu D.C. Dami dan teman saya. Terima kasih Pak Theo Widodo, selamat pagi sudah hadir bersama kami berdua dan tentunya bersama Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang sedang menonton. Pada pagi hari ini kita akan sharing sedikit terkait dengan Imlek yang sebentar lagi yang kita rayakan bersama-sama ya Pak ya, khususnya untuk masyarakat Tionghoa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Pak, izin Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit, digambarkan kepada kami dan pemirsa yang nanti menonton apa sih Pak makna sebenarnya pada Imlek, lalu biasanya itu hal-hal yang berhubungan dengan kekhasan Imlek ya Pak ya, apakah itu ada makna-makna sendiri, terutama baju merah yang kita gunakan pada Oke. Baik. Pertama terima kasih kepada Inspektorat Daerah Provinsi NTT yang sudah memberi kesempatan saya untuk pagi ini hadir di sini untuk berbagi cerita tentang Imlek. Saya Theo Widodo, Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang terdiri dari berbagai suku di dalamnya, walaupun di situ nama Tionghoa ya. Oke. Sebelumnya saya awali dulu dengan salam Pancasila ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik. Oke, saya kira warna merah itu pasti kita semua bisa terima bahwa merah adalah lambang kebahagiaan. Namun khusus untuk merah nuansa yang ada pada perayaan Imlek ini memang ada ceritanya. Perayaan Imlek ini kan dimulai ribuan tahun yang lalu ya, di masa dinasti Shang. Pada waktu itu ada semacam mitos, ini semuanya cerita mitos ya. Itu pada akhir musim dingin mau masuk musim semi, itu selalu muncul makhluk raksasa dari dalam laut yang memangsa hewan bahkan manusia juga begitu. Nah, suatu waktu ada seseorang orang tua ya yang dia menemukan ide, selama ini kan dia memangsa apa saja dan biasanya warga itu lari ke pegunungan karena ini binatang raksasa itu muncul di dalam. Dia punya ide mau melawan binatang raksasa ini yang namanya Nian itu dengan warna merah dan bunyi-bunyian yang sekarang kalau kita lihat itu petasan. Biasanya ya, Imlek itu selalu ditandai juga dengan petasan. Jadi dengan dia memberi warna merah ini, memakai warna merah, pintu-pintu rumah dipasangi kalau kita lihat itu lampion atau juga ada gambar-gambar yang berwarna merah ya. Dia sendiri berpakaian merah. Ternyata si Nian ini lari dia. Sejak itu warna merah ini selalu mewarnai perayaan Imlek. Kita tahu juga ada angpau ya, angpau yang merah, itu merah ya. Itu amplop merah selalu. Jadi kalau orang Tionghoa itu memberi kepada orang lain itu hadiah itu selalu dalam bentuk amplop merah. Baik Pak, terima kasih Pak. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan asal muasal ya warna merah. Tapi ada satu nih Pak yang Oh oke. Seperti apa? Betul.
Imlek itu identik juga dengan barongsai, tari liung atau naga, ya. Ya, ini juga salah satu legenda yang hidup. Barongsai itu sebenarnya itu satu replika dari singa yang dipakai oleh salah satu panglima perang dulu untuk mengalahkan pasukan lawan yang pada waktu lawan itu pakai gajah. Nah, Imlek itu juga semacam satu simbol kemenangan ya, karena setelah melewati musim dingin yang berat lalu masuk ke musim semi. Jadi entah sejak kapan barongsai ini selalu ada pada waktu Imlek, itu tidak bisa dipastikan. Tetapi tentu bermula dari kisah pada waktu itu. Tahun ini, tahun Imlek tahun 2005 ini, komunitas inti itu apa punya rencana perayaan khusus Imlek begitu? Kami inti itu sebagaimana yang sudah jadi tradisi kami, khususnya INTT ya. Setiap kali Imlek itu kami tidak merayakan secara besar-besaran. Selalu kami lakukan setiap tahun itu adalah aksi kepedulian kepada sesama saudara sebangsa ya, bukan saudara Timur sendiri. Dan khusus untuk tahun ini memang ada semacam yang resepsi sederhana saja, tetapi kami fokus untuk pertanyaan di BJT, kami fokus dengan kepada pendidikan. Dan tahun ini kami akan mengirim paling kurang itu 10 siswa untuk studi lanjut di Tiongkok, lebih tepatnya di Nantong College of Science and Technology. Kita sudah di tengah jalan sekarang, sedang penjalinan. 10 siswa akan kita kirimkan, dan itu dengan beasiswa penuh yang menurut saya paling istimewa. Biasa kita tahu kalau beasiswa penuh itu kan hanya bebas uang kuliah. Ini akomodasi ditanggung, bahkan dia dapat uang saku. Istimewanya lagi, tidak perlu dia harus bisa Mandarin. Nanti mereka di sana tahun pertama itu justru hanya belajar Mandarin dari tingkat dasar. Dari tingkat dasar mereka belajar Mandarin 1 tahun pertama. Tahun kedua baru mereka belajar bidang studi. Dan kebetulan juga memang program atau bidang studi yang ditawarkan itu luar biasa bagus, cocok buat kita NTT. Bidang studi itu apa saja? E-commerce, saya kira itu sangat familiar dengan anak-anak dan orang muda. Lalu yang kedua itu adalah tanaman hortikultura. Kita tahu bahwa NTT ini kan terkenal dengan pertanian anggrek ya, tanaman umur jangka pendek kan. Lalu yang ketiga itu adalah farmasi dan teknik biologi, bioteknologi. Jadi ada 3 bidang studi yang ditawarkan. Itu akan jadi fokus kegiatan INTT untuk tahun 2025 ini. Kami berharap bahwa tahun depan akan lebih banyak lagi. Kami sudah berhasil kirim, ada di sana. Salah satunya, kalau saya sebut nama ini pasti semua kenal. Nono punya kakak. Nono barusan saja, Nono anak ajaib ini. Barusan dia juara dunia lagi tuh. Saya juga kadang bingung, dia menyelesaikan soal sampai berapa belas ribu, terus sedangkan yang peringkat 2 itu jauh di bawah dia. Kira-kira 60%. Kakaknya sekarang ini sedang belajar. Kami kirim tahun lalu, pintar tuh. Yang dikirim ini tingkatan SMA atau yang siap kuliah? Oh, SMA. Siap SMA yang kuliah di sana. Jadi itulah misi dari salah satu misi inti NTT, yaitu ingin mencerdaskan warga kita ya. Ternyata ini NTT luar biasa ya. Semoga Terima kasih NTT. program ini. Doakan ya supaya program itu tetap jalan, tetap berkembang. Tambah banyak kan NTT. Ya, itu harapan kita semua. Ya. Mungkin bisa ditutup dengan harapan dari Bapak Theo Widodo dan juga mewakili masyarakat Tionghoa dalam merayakan Imlek tahun ini. Nah, baik, harapan saya sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa inti NTT, saya pengen supaya semua warga NTT itu sadar bahwa kita butuh sekali jumlah entrepreneur itu ditambah pertama ya, karena sebuah
negara, sebuah daerah itu berkembang dari sisi ekonomis ya, itu kalau jumlah pengusahanya, jumlah wirausahawannya itu banyak. Saya juga mantan pengajar tetap di Udana, khusus mata kuliah kewirausahaan, dan saya selalu memotivasi mahasiswa saya bilang mereka harus jadi seorang pebisnis, seorang pengusaha. Selalu saya beri gambaran kepada mereka, kalau daerah kita mau maju, negara kita mau maju, itu pengusaha harus banyak. Saya selalu ambil contoh, sebuah daerah, sebuah negara bisa maju kalau ada sekian persen pengusaha. Saya teringat kata salah satu ekonom dunia ya, Buckminster Fuller, dia bilang harus 5% paling kurang, 5% pengusaha. Itu hitungannya memang sederhana. 5% itu artinya 5 dari 100. Jadi kalau ada 100 warga, maka 5 itu pengusaha. 5 pengusaha ini bisa mempekerjakan di perusahaannya itu paling tidak 4, katakan di situ 4 orang. Sehingga dengan demikian ada 5 pengusaha ditambah masing-masing perusahaan itu menjamin 4 orang. Artinya ada 20 yang tercukupi. Nah, 4 orang ini kan tentu di rumah dia bisa membiayai satu keluarga. Artinya pekerja ini dia membiayai 3 orang tambahan. Dengan demikian 20 kali 4 menjadi 80. Jadi 20 tambah 80 100. Artinya 100 orang warga, 100 orang yang terpenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini teori yang simpel saja. Karena itu tadi Pak Inspektur tadi bilang sama saya, Ateo perlu sekali-sekali kita bikin sharing, mungkin mulai dari kantor dulu, kantor inspektorat, setelah inspektorat saya berbagi pengalaman dan ilmu saya sebagai seorang pengajar tentang kewirausahaan, bagaimana Bapak Ibu sebagai ASN itu tidak hanya mengandalkan gaji sebagai ASN, tapi juga punya penghasilan di luar itu. Lalu kalau pesan kepada saudara saya dan sesama etnis Tionghoa, saya hanya ingin mengucapkan satu kata kunci: mari kita berarti bagi lingkungan kita. Hindari pesta pora dalam merayakan Imlek ini. Ucapan syukur atau bentuk ungkapan syukur kita itu kita wujudkan dengan kegiatan atau aksi-aksi kemudian orang lain. Kemudian terima kasih kepada masyarakat seluruhnya yang sudah betul-betul menerima etnis Tionghoa ini sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, dan terima kasih kepada pemerintah yang tetap mempertahankan apa yang sudah dirintis oleh Gus Dur yang pada waktu itu menetapkan Imlek sebagai hari libur fakultatif, dan Ibu Mega yang menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional, tanggal merah dan hari libur nasional. Terima kasih banyak Pak. Jadi satu harapan dan kata penutup yang disampaikan Pak Theo tadi yang luar biasa untuk etnis Tionghoa. Mari kita berarti bagi lingkungan kita. Jadi bukan etnis Tionghoa saja ya Pak ya, tapi untuk kami semua juga yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekian bincang kita pada pagi hari ini bersama Bapak Theo Widodo. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak, dan kedepannya mungkin kita akan mulai next time Pak. Terima kasih. Dan selamat pagi untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kongsi Facai, semoga Imlek kali ini membawa rezeki dan kebahagiaan yang berlimpah.